Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bentar dulu. Lagi ramai banget nih kabar yang bikin deg-degan. Katanya tanggal 5 Maret 2025 ki saidingin timune. Gaji pensiunan cair barengan sama rapel, kenaikan gaji. Bahkan THR juga langsung masuk rekening. Wah, kalau benar sih ini kabar yang bikin hati adem. Apalagi momen lebaran makin dekat. Tapi, pertanyaannya sekarang ini beneran? Atau cuman kabar angin yang bikin harapan melambung duluan? Balik lagi bareng kami di channel ini. Channel yang selalu ngebahas info seputar ASN, info pensiunan, dan kabar penting lainnya yang relevan buat Bapak Ibu dimanapun berada. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius, izinkan kami menyapa dulu Bapak, Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun janda dan duda pensiun, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke inti pembahasan yang lagi hangat banget diperbincangkan. Jadi berdasarkan informasi yang beredar menjelang tanggal 5 Maret 2026, ini disebut-sebut bahwa rapel kenaikan gaji terbaru, serta tunjangan hari raya atau THR untuk pensiunan dan janda pensiun akan dicairkan sesuai tanggal tersebut. Artinya ada yang menyebut bahwa pada 5 Martonan ini bukan cuma gaji rutin bulanan yang cair, tapi juga ada tambahan lain. Wah, kalau begitu tentu kabar yang sangat menggembirakan ya Bapak Ibu. Tapi seperti biasa, kita di sini nggak mau langsung percaya mentah-mentah. Kita cek faktanya satu persatu. Apakah benar tanggal 5 Maret 2026 besok rapel dan kenaikan gaji plus THR khusus pensiunan akan dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen, atau justru hanya gaji rutin saja, seperti biasa. Sebelum lanjut, buat Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, kasih like, tulis komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman pensiunan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ada info terbaru langsung muncul di layar HP Bapak Ibu. Karena informasi seperti ini kadang cepat berubah dan kita harus selalu update. Baik, sekarang kita bahas berdasarkan berita nasional yang dipublikasikan pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Di situ disebutkan tentang jadwal gaji pensiunan Maret 2026 dan estimasi THR secara lengkap. Jadi memang benar memasuki awal Maret 2026, ini momen Idul Fitri semakin dekat. Suasana lebaran sudah mulai terasa. Kondisi ini membuat para pensiunan PNS, TNI, dan Polri tentu menantikan kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 serta kepastian soal THR. Karena biasanya, menjelang lebaran kebutuhan meningkat, belanja kebutuhan pokok, persiapan mudik, bagi-bagi ke cucu, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Bapak Ibu sangat berharap ada kabar baik soal pencairan ini. Dari informasi tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui PT Taspen memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah berjalan selama ini. Artinya apa? Artinya untuk gaji rutin bulanan tetap mengacu pada mekanisme yang biasa. Selama ini Taspen menjadwalkan transfer dana pensiun setiap tanggal 1 tiap bulan. Namun karena yang kita bahas sekarang adalah tanggal 5 Maret 2026, maka perlu kita perhatikan kondisi kalendernya. Tanggal 5 Maret 2026 ini kebetulan bertepatan dengan hari libur. Nah, ini penting. Kalau tanggal pembayaran jatuh di hari libur, maka biasanya pencairan bisa menyesuaikan kebijakan dari mitra bayar, baik itu bank ataupun kantor pos. Jadi, ada kemungkinan tetap masuk ke rekening walaupun hari libur, karena sistem perbankan sekarang sudah banyak yang otomatis. Tapi ada juga kemungkinan efektif bisa diakses di hari kerja berikutnya, tergantung kebijakan masing-masing bank. Karena itu kami imbau Bapak Ibu untuk tetap melakukan pengecekan melalui ATM atau mobile banking di rekening yang sudah terdaftar di Taspen. Jangan panik dulu kalau pagi belum masuk, cek secara berkala. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu wajib memastikan sudah melakukan proses autentikasi. Karena sesuai ketentuan dari Taspen, pensiunan wajib melakukan verifikasi data melalui aplikasi Taspen Otentik atau melalui mitra bayar. Kalau autentikasi belum dilakukan,
dana bisa saja tertunda. Jadi jangan sampai gara-gara lupa autentikasi gaji yang seharusnya cair, jadi tertahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana dengan THR 2026? Apakah benar cair bersamaan pada 5 Maret 2026? Untuk skema THR tahun 2026 ini, pemerintah diperkirakan masih mengacu pada pola sebelumnya. Artinya THR dibayarkan penuh setara satu kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Jadi kalau mengikuti pola tahun sebelumnya, besarannya sama dengan satu kali gaji pensiun yang Bapak Ibu terima tiap bulan. Besaran uang pensiun ini sendiri masih merujuk pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Jadi angka yang dipakai tetap angka yang sudah naik 12% tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi sampai saat informasi ini dirilis belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR. Apakah benar akan cair tepat di tanggal 5 Maret 2026 bersamaan dengan gaji rutin atau akan dicairkan di pertengahan atau akhir Maret? Itu masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Nah, sekarang kita bahas soal rapel dan kenaikan gaji yang juga ramai diperbincangkan. Banyak beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan akan dibayarkan pada 5 Maret 2026. Tapi berdasarkan keterangan dari Taspen, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan maupun pembayaran rapelnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya skema gaji yang berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi lama, yaitu peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 tadi. Belum ada regulasi baru yang menyatakan adanya kenaikan tambahan ataupun pembayaran rapel di tanggal 5 Maret 2026 ini. Taspen sendiri menyampaikan komitmennya dalam memberikan layanan dengan prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Jadi kalau memang ada kebijakan baru pasti akan diumumkan secara resmi dan disalurkan sesuai mekanisme yang jelas. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu untuk tanggal 5 Maret 2022 ini yang terkonfirmasi adalah pencairan gaji rutin bulanan, sesuai jadwal dengan catatan tetap memperhatikan hari libur dan kebijakan mitra bayar. Untuk THR memang diproyeksikan cair di bulan Maret 2026, tetapi belum ada kepastian tanggal apakah tepat di 5 Maret atau tidak. Sedangkan untuk rapel dan kenaikan gaji tambahan, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang mengaturnya. Maka dari itu kita semua harus bijak menyikapi informasi yang beredar. Jangan langsung percaya sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen. Kita tunggu saja informasi resmi berikutnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait pembayaran gaji, pensiunan, dan proyeksi THR per 5 Maret 2026. Semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran Bapak Ibu semuanya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jangan kemana-mana dulu. Dengerin ini sampai habis. Serius, jangan skip. Karena yang mau gue bagi ini bukan gosip warung, bukan juga kabar burung yang esoknya hilang sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunanku yang gue banggakan dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan para sesepuh semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan prima, umur panjang, penuh berkah, dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Terima kasih banget buat kesetiaan Bapak dan Ibu yang selalu nemenin tiap video. Doa terbaik selalu kita panjatkan. Tunggu dulu. Sebelum masuk, inti angkat dulu tangan siapa di sini yang beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan terakhir hatinya terus nanya, kapan sih kejelasan soal gaji pensiunan? Benarkah ada rencana kenaikan? Bagaimana dengan rapel yang sempat dijanjikan? Gue yakin hampir semua yang nonton ngerasain hal yang sama. Deg-degan, penasaran antara mau percaya tapi takut kecewa. Wajar Bapak Ibu, itu manusiawi. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai scroll, cari video lain atau sibuk sama urusan rumah, siapin dulu secangkir teh hangat atau kopi tubruk favorit. Duduk enak, sandarin punggung, dan fokus sedikit. Karena info yang mau gue sampaikan ini beneran penting, bukan kabar ecek-ecek. Dengar ya, katanya ada perintah langsung
dari pucuk pimpinan tertinggi negara kita, Prabowo Subianto, supaya skema rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026. Beritanya beredar dan dipublikasikan beberapa media pada akhir Februari 2025. Ada kabar yang bilang ini jadi awal babak baru harapan buat para purna bakti Radar Tulungagung. Tapi sabar dulu. Setelah berita itu muncul, lembaga terkait juga ngasih klarifikasi penting. PT Taspen Persero, dan beberapa pihak teknis menegaskan bahwa sampai saat tertentu pemerintah belum menerbitkan peraturan final soal kenaikan atau pencairan rapel sehingga prosesnya masih butuh langkah administratif dan verifikasi data. Jadi di satu sisi ada sinyal kebijakan. Di sisi lain ada proses yang harus dilalui biar semua aman dan tepat sasaran. Radar Kediri +1. Oke, sekarang tarik napas dulu. Di video ini semua bakal kita kupas tuntas dari akar rumput. Kenapa bisa terjadi? Siapa yang berhak? Mekanisme kira-kira berapa nominalnya? Kapan kemungkinan cair sampai langkah-langkah bijak yang kudar, nggak ketinggalan atau jadi korban info palsu? Santai tapi detail. Semua bakal kita obrolin. Dulu sering kan kita dengar janji manis waktu kampanye. Bedanya pemimpin sejati itu buktiin janji jadi aksi nyata. Dan yang lagi ramai sekarang adalah indikasi upaya nyata itu, ya adanya arahan dari pucuk pimpinan, supaya pihak-pihak terkait atur teknisnya. Tapi ingat, lampu hijau kebijakan itu baru awal, masih banyak pekerjaan rumahnya. Sekarang gue jelasin dulu apa sih sebenarnya rapel itu. Banyak yang kira rapel itu bonus dadakan, padahal enggak gitu caranya. Bayangin Bapak Ibu punya usaha kecil, dari 1 Januari, Bapak Ibu putusin naikin harga jual, tapi baru sempat diterapin tanggal 1 Februari. Jadi selama Januari, seharusnya dapat harga baru, tapi kenyataannya masih bayar tarif lama. Selisih yang belum dibayar itu yang disebut rapel. Logika yang sama berlaku buat pensiun. Kalau pemerintah naikin gaji ASN aktif di suatu waktu, dasar perhitungan pensiun yang berbasis gaji pokok terakhir ikut berubah. Kalau ada jeda waktu administratif, pensiunan bisa aja sudah dibayar berdasarkan komponen lama. Selisih dari periode transisi itu yang akan dibayar sebagai rapel. Jadi, rapel bukan uang baru dari langit, melainkan hak yang tertunda yang baru bisa dibayar setelah proses administrasi selesai. Lalu kenapa kalau udah ada perintah presiden nggak langsung cair besok? Pertanyaan ini paling sering muncul dan bikin greget. Jawabannya sederhana. Negara kita gede, bukan cuma keluarga kecil, tapi rumah tangga raksasa yang harus diatur rapi. Mengelola keuangan negara itu perlu kehati-hatian, aturan main, dan akuntabilitas. Kalau gegabah, bisa kacau. Mari kita bedah satu-satu tahapan yang harus dilalui. Biar Bapak Ibu paham ini bukan soal lambat, tapi soal kepastian dan keakuratan. Pertama, perintah presiden itu ibarat lampu hijau. Tanpa itu, kementerian dan lembaga nggak berani gerak besar. Kedua, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Kementerian yang terlibat termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara, dan tentu saja PT Taspen harus ngadain rapat intensif buat hitung kebutuhan anggaran. Ini bukan angka main-main. Berapa total dana? Berapa penerima pensiunan pusat, daerah, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu dalam kondisi tertentu, semuanya harus dihitung detail. Ketiga, penyusunan payung hukum. Biasanya pemerintah bakal bikin peraturan pemerintah, P, atau Perpres sebagai dasar legal keluarnya dana negara supaya enggak melanggar aturan fiskal. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan makan waktu. BKN pegang data pensiunan, Taspen pegang data penerima manfaat, sementara Kementerian Keuangan pegang data anggaran. Ketiga data ini harus sinkron. Namanya data manusia pasti ada bedanya. Ada pensiunan yang baru meninggal, ada yang pindah alamat, ada yang ganti nomor rekening. Semua harus diverifikasi ulang supaya enggak ada salah transfer, atau malah ada yang enggak kebagian. Kelima, penyisipan dalam APBN 2026. Ini penting banget. Kenapa harus masuk APBN 2026? Karena APBN itu rencana keuangan tahunan negara yang disusun jauh-jauh hari. Revisi mendadak bisa ganggu stabilitas fiskal. Dengan memasukkan rapel ke APBN 2026, pemerintah menyiapkan kantong khusus untuk bayar hak pensiunan. Artinya ada kepastian fiskal.
Setelah regulasi dan alokasi anggaran aman, giliran PT Taspen yang pegang bola panas. Tim IT Taspen bakal bikin sistem khusus untuk hitung rapel per individu berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, dan periode selisih yang harus dibayar. Mereka bakal lakukan simulasi dan uji coba agar hitungan akurat, sebab kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Terakhir, tahap pencairan. Setelah data valid dan perhitungan rampung, PT Taspen bakal transfer dana rapel ke rekening pensiunan. Biasanya pencairan rapel dilakukan terpisah dari gaji bulanan, supaya mudah dilacak. Jadi jangan heran kalau transfer rapel itu datangnya beda hari sama gaji bulanan. Oke, sekarang pertanyaan penting. Siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Berdasarkan arahan yang ramai diberitakan dan mekanisme yang umum berlaku, rapel ditujukan untuk seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen Persero. Secara spesifik, pensiunan ASN, PNS pusat dan daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, juga janda duda yang masih menerima pensiun. Penerima pensiun terusan seperti anak yatim piatu dalam kondisi tertentu juga masuk. Intinya cakupannya luas. Pemerintah kelihatannya berusaha enggak ninggalin satu kelompok pun yang berhak. Sekarang bahas soal berapa besar nominal rapel. Jangan bandingin dengan tetangga karena tiap orang beda-beda. Besaran bergantung pada beberapa faktor utama. Golongan pangkat terakhir. Semakin tinggi golongan, gaji pokok akhir makin besar sehingga selisih rapel juga lebih besar. Masa kerja lama mempengaruhi persentase pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang punya istri, suami, dan anak sebagai tanggungan akan terpengaruh. Dan periode rapel semakin panjang, periode yang tertunda, semakin besar nominalnya. Jadi kalau dengar ada orang yang dapat rapel gede bisa jadi karena golongan dan masa kerjanya memang beda. Lalu kapan kira-kira dana rapel bisa cair? Ini yang paling ditunggu-tunggu. Beberapa laporan menyebut arah proses bahwa rapel dimasukkan ke APBN 2026 dan langkah-langkah teknis sedang disiapkan. Namun juga ada penegasan dari Taspen bahwa peraturan akhir belum terbit. Jadi pencairan belum bisa dipastikan tanggalnya. Karena itu timeline yang beredar sifatnya prediktif dan bergantung kelancaran administrasi. Radar Tulung Agung +1. Biar Bapak Ibu punya pegangan, gua rangkai timeline prediktif yang sering disebut dalam pemberitaan dan analisis. Rapat-rapat awal antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen kemungkinan dimulai sejak pertengahan 2025 untuk menghitung simulasi dan draft regulasi. Pembahasan dan penetapan APBN 2026 pada dasarnya terjadi antara Agustus-September 2025 dan ditetapkan menjadi undang-undang sekitar Oktober 2025. Dengan adanya arahan pimpinan, beberapa pihak mengatakan penyisipan alokasi rapel bisa sudah dipersiapkan lebih awal. Setelah APBN disahkan, diharapkan terbitnya PP atau Perpres pada November-Desember 2025 sebagai dasar hukum, sehingga PT Taspen bisa mulai sinkronisasi data, bangun, dan uji sistem perhitungan rapel serta koordinasi dengan bank penyalur seperti BCN, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Kalau semua lancar, beberapa artikel memprediksi kemungkinan awal pencairan rapel pada Maret 2021. Tapi ingat, ini target ideal, bukan jaminan mutlak. Kendala teknis masih bisa bikin mundur. Radar Tulung Agung. Sambil nunggu rapel, ada kabar lain yang bikin hati berbunga. Pemerintah juga dikabarkan sudah menyiapkan anggaran untuk pencairan THR 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut-sebut mengalokasikan dana besar untuk THR, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Angkanya yang ramai diberitakan sekitar 55 triliun. Angka ini cukup besar dan jika terrealisasi bakal berdampak ke jutaan rekening ASN dan pensiunan Berita Jatim 1. Pertanyaan klasik muncul lagi. Duitnya ada tapi cair kapan? Biasanya pembayaran THR dilakukan 10-14 hari sebelum Idul Fitri. Agar pegawai bisa siap untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Kalau banyak sumber memprediksi Idul Fitri 2026 jatuh sekitar 21 Maret 2026, maka rentang pencairan THR yang realistis adalah sekitar 5 Maret 2026 dengan batas aman sekitar 14 Maret 2026. Tapi sekali lagi tanggal pasti tetap menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan
atau instansi terkait radar Tulungagung. Soal siapa yang dapat THR prinsipnya sama seperti Rapel, ASN aktif, PNS dan PPPK, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan pensiunan termasuk janda duda, biasanya masuk daftar penerima. Besaran THR bagi pensiunan biasanya lebih sederhana. Umumnya setara 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga yang melekat. Komponen tunjangan kinerja atau jabatan umumnya tidak berlaku lagi bagi pensiunan. Untuk CPNS ada kebijakan khusus, misalnya penerimaan 80% sesuai status keaktifan pada periode tertentu. Intinya komponen THR relatif lebih terstandar, tapi jumlahnya tetap tergantung pada kondisi individu. Bayangin skenario ideal. Di bulan Maret 2026, rekening Bapak Ibu kedatangan 2 tamu istimewa THR untuk Lebaran dan Rapel kenaikan gaji pensiun sebagai hak yang tertunda. Indah banget kan rasanya? Tapi hati-hati, euforia boleh, tapi jangan sampai jadi celah bagi oknum-oknum buat nyebarin info palsu atau melakukan penipuan. Nah, karena itu gue mau kasih beberapa langkah cerdas yang kudu Bapak Ibu lakukan sekarang juga supaya enggak jadi korban info palsu. Pertama, pastikan data pribadi dan rekening bank aktif. Ini nomor 1 paling krusial karena Rapel dan THR bakal ditransfer langsung ke rekening bank penyalur pensiun. Pastikan rekening Bapak Ibu aktif. Jangan sampai rekening lama yang sudah dorman atau bahkan sudah ditutup masih tercatat. Kalau perlu perbarui data rekening di kantor Taspen. Kedua, pastikan data identitas lengkap dan akurat. Nama, NIP atau NRP, pangkat terakhir, tanggal SK pensiun, status keluarga sebagai penerima tunjangan, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Semua mesti sinkron antara BKN dan Taspen. Ketiga, waspada terhadap penipuan. Jangan percaya telepon, SMS, atau chat yang minta data lengkap, password, atau kode OTP. Lembaga resmi tidak akan meminta data sensitif lewat cara mencurigakan kalau ada yang ngaku dari Taspen atau kementerian. Tapi minta data lewat jalur yang enggak jelas, segera laporkan ke call center resmi atau kantor terdekat. Keempat, pantau info resmi. Cek website Taspen, pengumuman resmi kementerian, dan channel informasi yang dapat dipercaya. Jangan langsung sebar berita yang belum jelas sumbernya, karena itu bisa memperkeruh suasana. Sekali lagi, Taspen dan beberapa instansi sudah memberi klarifikasi bahwa sampai titik tertentu, regulasi final belum terbit. Jadi, hati-hati dengan berita yang bilang cair besok, tanpa bukti resmi Radar Kediri. Kelima, kalau ada keluarga yang bantu urus administrasi, pastikan mereka pakai jalur resmi. Jangan setiap hari datang ke kantor Taspen atau bank tanya kapan cair. Itu malah bikin antrian panjang dan beban layanan. Cukup pantau informasi resmi melalui kanal yang benar. Kalau ada pengumuman besar pasti diumumkan lewat kanal resmi, sehingga semua bisa terinformasi dengan benar. Sekarang gue mau jelasin beberapa hal teknis tambahan biar enggak bingung. Proses sinkronisasi data itu butuh waktu, karena ada verifikasi silang antara data BKN dan Taspen. Kalau data di antara dua lembaga itu beda, harus ada klarifikasi manual. Itu sebabnya proses administratif nggak bisa dipercepat sembarangan. Sistem perhitungan Rapel harus memasukkan komponen pangkat, masa kerja, tunjangan keluarga, dan periode selisih. Tim IT Taspen biasanya bikin simulasi berulang-ulang supaya kesalahan minimal. Pencairan Rapel biasanya dipisah dari gaji bulanan supaya mudah dilacak. Jadi kalau gaji bulanan datang normal, tapi Rapel enggak muncul, bukan berarti Rapel batal. Bisa jadi masih dalam proses finalisasi. Perlu ada payung hukum supaya pencairan enggak melanggar aturan fiskal. Tanpa PP atau Perpres yang jelas, pencairan besar-besaran akan berisiko secara administratif. Gue juga mau sedikit ngomong soal dampak ekonomi. Kalau THR dan Rapel benar-benar cair di waktu yang sama, inflasi musiman hampir selalu meningkat jelang Ramadan dan Lebaran karena permintaan barang konsumsi naik, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan UMKM biasanya paling dulu ngerasain efeknya. Suntikan likuiditas semacam ini bisa jadi booster musiman untuk ekonomi domestik, tapi timing tetap krusial. Kalau cair terlalu mepet, Lebaran, masyarakat nggak sempat belanja optimal. Kalau terlalu jauh, uang bisa keburu dipakai buat kebutuhan lain. Jadi idealnya ada jeda waktu yang pas supaya efek stimulusnya maksimal. Satu hal lagi yang penting,
Jangan gampang percaya kabar yang beredar di grup WA atau di media sosial tanpa sumber resmi. Kadang muncul screenshot pengumuman palsu atau narasi yang disunting supaya panik. Kalau dapat info, selalu cek ke channel resmi Taspen atau situs kementerian terkait. Kalau perlu, tanya dulu ke anak atau keluarga muda yang bisa bantu cek situs resmi. Bapak Ibu sekalian, gue tahu ini panjang dan mungkin bikin kepala ngos-ngosan, tapi lebih baik tahu proses lengkapnya supaya enggak gampang panik atau gampang tertipu. Intinya ada sinyal dari pimpinan, ada niat baik pemerintah untuk tunaikan hak pensiunan lewat penyisipan rapel dalam APBN 2026, dan ada alokasi anggaran untuk THR yang besar. Tapi prosesnya perlu tahapan verifikasi dan payung hukum supaya tepat sasaran. Kita doakan saja semua pihak cepat menuntaskan urusan teknisnya, supaya hak-hak Bapak Ibu segera tersalurkan. Terakhir pesan dari gua, tenang, cek data, waspada terhadap penipuan, dan pantau informasi resmi. Kalau Bapak Ibu butuh bantuan, cek data atau mau tahu langkah update data, nanti gua bakal kasih panduan praktis di video berikutnya. Tapi untuk sekarang jangan kemana-mana dulu. Ingatkan tetangga dan rekan pensiunan untuk enggak mudah percaya hoa dan untuk selalu mengandalkan informasi dari sumber resmi. Semoga kabar baik ini segera jadi kenyataan di rekening Bapak Ibu. Sekian dulu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semoga rezeki serta hak-hak yang tertunda cepat tersalurkan. Catatan narasi ini menyusun informasi berdasarkan publikasi berita terkait kebijakan rapel dan THR pensiunan akhir Februari 2026. Beberapa sumber menyebut adanya arahan mengenai rapel masuk APBN 2026. Sementara lembaga seperti Taspen menegaskan bahwa peraturan final belum terbit, sehingga perlu verifikasi lebih lanjut. Untuk detail pengumuman resmi, pantau kanal resmi PT Taspen Persero dan Kementerian Keuangan Radar Tulungagung Plaus 3. Referensi pemberitaan yang menjadi rujukan muncul di beberapa media lokal dan nasional pada akhir Februari 2026. Cek situs berita terpercaya atau laman resmi Taspen Kementerian Keuangan untuk konfirmasian.